Oke, selamat sore, selamat datang di Caminante 142. Di perjalanan kali ini, aku akan berbicara tentang kenapa kita jangan menganggap serius apa yang ada di internet. Karena aku merasa semakin bertambah umur, 99% hal yang ada di internet itu tuh kalau diseriusin jadinya kayak stres sendiri, depresi sendiri. Nanti akan aku jelaskan, nanti akan coba berikan cerita tentang apa yang kualami dan bagaimana aku sekarang bisa kayak berdamai. Ini mungkin ada perjalanan juga, ada apa ya, hubungannya juga dengan perjalananku sebagai seorang content creator ya. Karena banyak sekali hal-hal yang nggak masuk akal yang kalau misalnya aku seriusin tuh stres sendiri. Dan anyway, kita sekarang ada di sebuah hamparan sawah. Look at this, wow. Wow, lihat. Nah, tadinya aku tuh nggak berniat untuk jalan-jalan di sini. Tapi karena aku jadi gini, tadinya tuh aku tuh ini barusan aku ngirim paketan lah ya. Ada aku di JNT di sekitar sini. Kemudian aku berniat untuk Caminante di pantai. Di salah satu pantai yang pernah aku datangi juga. Tapi ketika aku di jalan melihat, wow, ada jalan yang sudah dicor seperti ini dan ini berkelok-kelok, menurutku bagus banget. Wow, lihat, look at this. Ini bener-bener istilahnya instagramable. Dan ya, aku parkiran motorku di sana. Ini udah mentok ya. Kita tinggal jalan-jalan di sini. Dan ya, kamu bisa lihat sendiri, ini sebuah keindahan yang mungkin secara random aku temukan. Ya mungkin kalau misalnya orang-orang kota melihat sawah itu kalau orang desa melihat sawah itu udah biasa ya. Nah, sebagai orang desa juga, ya aku memang udah biasa. Tapi aku melihat sekarang ada sawah yang dicor kayak gini dengan akses yang baik, dan ini kayak apa ya, ini misalnya pakai kayak sepedaan, buat sepedaan itu keren banget meskipun baru mentok di sana ya. Tapi menurutku wow, aksesnya keren ya. Anyway, gimana kabarmu? Aku lakukan ritual kami nanti terlebih dahulu ya, sebelum membahas tentang pembicaraan tadi. Oke, jadi sekarang pukul wait a minute. Google Map-nya tuh masih nyala. Google Map mau ke pantai. Jadi sekarang pukul 16.45, 31 Mei 2026. Ya, besok hari buruh 1 Juli. Tapi besok libur. Ini masih dalam sebuah rangka long weekend lah ya. Ya, gimana kabarmu hari Minggu ini? Besok masih libur, jadi tenang aja. Dan ya, kembali lagi pada topik yang ku bahas tadi, sambil menikmati suasana kayak gini, suasana sawah. Nah, kalau di sini kayaknya kita nggak akan bertemu banyak orang lah, karena ya mungkin aku cuman mau mundar-mandir aja. Di situ di depan udah jalan dan nggak ada orang sama sekali yang diajak ngobrol. Jadi ya oke lah, kita jalan aja. Kita jalan sore sambil ngobrol. Oke, kenapa jangan percaya 100% yang ada di internet? Atau ekstrimnya 99% hal yang ada di internet itu jangan terlalu diseriusin. Karena mungkin kalau misalnya aku ambil kasus yang baru-baru ini, bukan kasus ya, berita lah. Ini mungkin ada hubungannya juga dengan politik lah ya. Ya, contoh sesimpel gini lah. Kemarin ada berita bahwa Presiden Prabowo itu mengkorbankan 1.000 sapi dengan dana APBN. Nah, itu dihujat habis-habisan. Oke, dihujat habis-habisan. Ya, kita yang mendengarnya pasti juga marah kan. Tapi kemudian ada lagi kayak pembela dari, nggak tahu ya, ini kayak jadinya tuh skeptis gitu. Ada yang mengatakan bahwa ya memang dari dulu, dari zaman SBY itu memang udah presiden itu udah
mengorbankan dengan dana APBN gitu loh. Nggak hanya Prabowo saja. Ya, kita udah sampai di jalan besar. Oke, kita udah sampai di jalan besar. Jadi kita mungkin akan balik lagi ke sana sambil jemput sepeda motornya. Kayaknya jalanku terlalu cepat lah ya. Ini tadi berapa menit ya aku jalan dari ujung ke ujung tadi? Oh, 5 menit. Enggak, ding. Hitungannya pelan. Jadi mungkin ini nanti akan 3 kali lap aja mungkin ya. Ya, aku akan tujukan ke depan sambil ngobrol-ngobrol. 4K cinematic mode. Wow. Jadi kekesalanku tentang, ya nggak cuman kekesalanku sih, banyak orang. Kita nggak usah berbicara soal 01, 02, 03 lah ya. Mendengar berita seperti itu di mana ya kita tahu lah sekarang kayak Indonesia itu terlalu boros enggak sih menurutmu? Banyak anggaran yang dikeluarkan mungkin dari koperasi desa, MBG dan lain-lain, belum lagi kayak APBN kayak gitu yang dihabiskan untuk korban. Dan ya hal kayak gitu sebagai warga itu geram juga kan. Tapi kalau dipikir-pikir kembali, apa yang bisa aku lakukan? Ya mungkin ini pandangan ini mungkin bagi sebagian besar orang nggak tepat ya. Tapi aku punya sebuah POV di mana ketika kita tahu ada sesuatu yang buruk dan kita tahu sesuatu yang buruk, tapi kita nggak bisa melakukan apapun atau kita tidak mampu melakukannya. Disitulah dimana kita merasakan stres, depresi, merasa geram, merasa sakit hati. Karena aku mengambil point of view ketika, katakanlah, ini mungkin nggak tahu bakal apple to apple atau enggak, tapi aku punya perspektif sendiri. Katakanlah ketika aku tahu bahwa seharusnya, ini dalam konteks produktivitas lah ya, ketika aku tahu seharusnya aku melakukan A, tapi kemudian itu nggak terlaksana gara-gara banyak hal. Contoh mungkin aku malas atau apa gitu ya. Jadi kayak harapan atau keinginan itu A, tapi yang kita lakukan B, yang dimana itu di bawah ekspektasi kita. Nah, sesuatu yang terlalu besar ekspektasinya, itu yang membuat kayak perasaanku nggak enak, jadi stres sendiri. Jadi yang bisa ku harapkan sekarang, yang bisa ku tata dalam konteks produktivitas sendiri adalah bagaimana aku menurunkan ekspektasi. Contoh kayak misalnya channel YouTube inilah. Dulu aku mungkin menggebu-gebu ya, pengen dapat 100.000 subscriber, pengen viewsnya gede, pengen jadi YouTuber besar, pengen dapat silver play button. Tapi makin lama itu bikin stres karena ya tidak tercapai-capai gitu. Akhirnya apa yang kulakukan? Ya, menurunkan ekspektasi. Tapi tetap lanjut, tetap keep going. Membuat sebuah ekspektasi kecil lah. Ya barangkali bulan ini tambah 1.000 subscriber, udah seneng. Secara penghasilan juga tambah kayak beberapa ratus ribu, udah seneng. Gak usah ekspektasi bulan depan harus tambah 10 juta, bulan depan harus tambah 5 juta. Karena itu bikin stres. Nah itu yang mungkin yang kuterapkan juga pada berita-berita yang ada di internet. Kayak misal berita-berita yang baik-baik juga, ini sebaliknya juga, yang baik-baik tentang Indonesia. Kayaknya harus mulai menurunkan ekspektasi juga lah. Karena banyak sekali kejadian zonk gitu. Kayak contoh lah yang apa ya? Contoh lah kayak misalnya pemilihan, ya udah pernah terjadi lah. Kayak Pilpres 2014-2019. Aku termasuk orang-orang yang bukan salah memilih ya bisa dibilang salah memilih sih. Jadi kayak ekspektasinya terlalu tinggi sehingga apa yang terjadi? Ya, you know lah.
Dan ini berlaku juga untuk kayak berita-berita di internet, baik yang positif, baik yang negatif itu ya. Karena kalau misalnya katakanlah kita berekspektasi tinggi negara akan hancur, lapangan pekerjaan akan hilang, ekonomi itu sulit. Jadi kita punya ekspektasi tinggi bahwa berita ini benar, sehingga apa yang terjadi? Itu membentuk perilaku, itu membentuk apa yang kita jalani setiap harinya. Nah, justru itu jelek kan buat diri kita. Jadinya yang seharusnya kita produktif, tapi karena kita terpapar berita-berita kayak gitu dan kita berekspektasi berita itu benar, ya apa yang terjadi? Kita malah jadi semakin takut, parnoan, fear, yang berujung tidak produktif. Oke, wow, tadi aku meninggal kunci ini cukup teledor juga ya, tapi kamu bisa lihat lah ya, nggak ada yang ini, udah mentok lah ya, tapi bisa aja kan. Tapi satu-satunya jalan sini sih. Oke, jadi ya sebuah keteledoran yang tidak pantut dicontoh, tapi untung aja aman. Oke, kita jalan lagi, mundar mandir sampai sana, sampai sini. Kau lihat, wow, sunset di tengah sawah. Look at this, wow. Oke, dan apa hubungannya juga dengan konten kreator? Ini kayaknya dipicu juga oleh pengalamanku jadi konten kreator lah ya, dimana aku pernah cerita ini juga di video-video berikutnya, di video-video sebelumnya, sorry. Kalau banyak sekali netizen yang nggak layak untuk dipusingin, nggak layak untuk dipikirin gitu loh. Dan aku masih belajar untuk agar bisa memfilter mana komentar yang aku baca. Ya baca sih baca, tapi mana komentar yang aku tanggapin serius, mana yang aku tanggap yang seharusnya jangan dianggap serius-serius amat lah. Karena faktanya banyak orang yang memang niatnya ngetrol, itu banyak juga orang yang niatnya ngetrol. Entah itu ya aku berbaik sangka lah. Kalau aku mengatakan mereka bodoh atau mereka tidak memahami konteks, kayaknya ini jadi kayak semacam hate lah ya. Tapi kalau misalnya aku anggap mereka ini ngetrol, ya udah, aku juga nanggapinnya fun aja itu. Alih-alih aku menganggap yang komentar itu mungkin komentar hate, komentar buruk, itu mereka punya masalah di dalam hidupnya, mereka punya apa, mungkin baru dimarahin istrinya, mungkin baru dimarahin suaminya, mungkin baru cerai, terus kemudian mereka jadikan video atau konten-konten dari konten kreator itu jadi samsak, jadi pelampiasan kemarahannya. Ya daripada aku berpikir seperti itu, lebih baik aku berpikir bahwa ya mereka niatnya memang nge-troll gitu ya. Dan troll kan just fun gitu loh. Jadi kalau mereka melakukan itu just for fun, kenapa aku tanggapin serius loh? Karena kalau aku berpikir bahwa mereka punya masalah, mereka kurang edukasi, mereka memang sifatnya jelek, itu mah justru bikin diriku itu punya sebuah pemikiran negatif terhadap orang tersebut. Jadi kayak sesuatu yang kita berpikir negatif, kita ngejudge mereka negatif, itu gini lah, kalau kita gampang ngejudge orang, itu akan membuat diri kita gampang ngejudge diri kita, dan itu nggak baik. Makanya banyak yang mengatakan no judgment, hanya awasi saja, bukan awasi ya, hanya amati saja, jadi pengamat, maka hidupmu akan bahagia gitu. Dengan hidup no judgment, kamu nggak ngejudge orang lain, otomatis itu akan berdampak kamu tidak ngejudge diri sendiri. Kadang sesuatu hal yang bikin kita itu tidak maju karena kita terlalu banyak ngejudge diri kita. Oh, apakah aku mampu ya? Oh, apakah ini layak buat aku ya? Kayak impostor syndrome. Itu yang aku pernah alami juga. Sering banget ngalami kayak gitu. Jadi, dengan berpikir bahwa komentar-komentar itu adalah komentar troll, atau yang mereka mungkin memang niat bercanda, mungkin komentarnya pedas bercanda kayak gitu, ya ada kan orang yang kayak gitu.
ada yang memang orang yang niat kayak gitu. Terlepas dari aku berpikir mah mungkin aja yang komentar kayak gitu tuh adalah miliarder, orang kaya raya, kemudian orang yang punya tambang batu bara, bisa aja kan. Jadi kayak ya biar aku tuh tidak terlalu banyak negativity itu. Kalau mereka nge-troll, ya aku tanggapin juga dengan nge-troll mungkin, atau nggak usah dijawab, ketawa-ketawa aja gitu ya. Ya ini memang seharusnya kayak gitu. Cuman memang bukan berarti mengatakan aku akan mudah teradaptasi ya. Tapi minimal aku harus punya pemikiran seperti itu. Jadi kayak mindsetnya tuh udah oke. Karena ya kalau kita berpikir wow, look at this. Kalau aku berpikir mereka hanya menjadikan diriku samsak, yang ada adalah aku jadi kasihan pada diri mereka. Dan rasa kasihan itu kan jadi negatif lah. Yo, oke. Man with the camera selalu mengundang perhatian dari orang lain. Barusan juga ada lewat gitu. Dan ya, mulai sekarang aku tidak akan aku membiasakan untuk tidak menanggapi 99% apa yang ada di internet. Itu adalah kunci kewarasan di era dunia digital. Oke, kita udah sampai sini lagi. Kita bolak-balik udah 2 kali. Sudah saatnya kita balik lagi. Dan ya itu yang pengen aku sampaikan di video kali ini. Tadinya mau ke pantai tapi akhirnya ke sawah. Sampai berjumpa di Caminante 143. Sekian, kita udah jalan sore. Kita udah mungkin singkat ya ini tadi. Sekitar mungkin 1 kilo atau 2 kilo. 1 kilo lah mungkin. 1,5 kilo. But that's okay. Itu udah cukup. Oke? Thank you.